Jangan lupa subscribe. Setelah kekayaan didapat, kini ada lahan lain yang ingin dinikmatinya, yakni kedudukan sebagai pejabat. Kebetulan di desa tempat tinggalnya ada pencalonan kepala desa. Suryo ikut mencalonkan diri. Dengan mengandalkan kekayaan, sebenarnya dia bisa membeli suara warga. Namun Suryo masih kurang percaya diri, dia tidak ingin kalah dari calon lain. Apalagi dia menyadari hanya berpendidikan SMP. Dia takut kalah dari calon-calon lain yang berpendidikan tinggi. Akhirnya dia kembali mencari jalan pintas dengan menemui dukun andalannya. Tapi sekali lagi sang dukun sempat menghalangi keinginannya itu. Buat apa lagi kamu menjagokan diri jadi kepala desa? Ya Suryo, bukankah dengan kehidupan sekarang kamu sudah cukup, mapan dan senang? Gaji kepala desa tidak ada seujung kukunya dari penghasilanmu sebagai pengusaha, cetus sang dukun. Aku bukan mengajar kekayaan lagi, aku menginginkan kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Dengan menjadi kepala desa, aku akan semakin disegani dan dihormati. Jadi tolonglah aku, Ki, desak Suryo. Tapi aku khawatir kamu tidak bisa merawatnya dengan baik. Nah, untuk merawat kekuasaan goib ilmu pesugihan saja kamu sudah cukup repot. Bagaimana nanti kalau ditambah kekuatan goib lain yang digunakan untuk mengangkat derajatmu sebagai pejabat kepala desa? Apakah kamu sanggup? Tanya sang dukun. Aku sanggup, Ki, jawab Suryo mantap. Karena Suryo terus memaksa, akhirnya sang dukun mengabulkan. Memang tampaknya Suryo sudah dikuasai ambisinya. Dia sangat tamak dan rakus. Dia ingin mendapatkan semuanya. Setelah mendapatkan istri yang cantik, kekayaan, kini giliran jabatan. Setelah melakukan ritual dan laku untuk beberapa saat, akhirnya Suryo berhasil mendapatkan apa yang diimpikan. Tidak seperti kekuatan goib untuk mendatangkan kekayaan. Kekuatan goib yang membantu meraih jabatan ini tidak membutuhkan tumbal apa-apa. Hanya saja Suryo harus rajin memberi sesaji dan merawatnya. Karena kekuatan goib ini juga cukup kuat dan ganas. Saat dilangsungkan pilkades, Suryo berhasil menang dengan angka mutlak. Kini dia bisa menduduki tempat terhormat sebagai orang nomor 1 di desanya. Suryo bisa menikmati kekayaan sebagai orang kaya, terhormat, dan memilih jabatan bergensi. Tidak ada orang lain seberuntung Suryo. Namun, kehidupan tidak selamanya berlangsung lancar. Kehidupan yang dijalani Suryo akhirnya berbalik 180 derajat. Mungkin karena terlalu terlena dibuai kenikmatan duniawi, Suryo menjadi lalai. Dia tak lagi memperhatikan kekuatan goib yang menjadi backing utamanya. Dia lupa melakukan ritual memberi sesaji, bahkan ada beberapa pantangan yang sempat dilarangnya. Suatu hari, Suryo mendadak jatuh sakit. Tapi anehnya, sakit yang dideritanya tidak bisa terdeteksi oleh diagnosa dokter. Obat-obatan yang diberikan pun tidak mampu meredam sakit luar biasa yang mendera tubuhnya. Suryo merasakan badannya seolah panas dibakar api dan perih seperti ditusuk duri-duri tajam. Mungkin itulah bentuk siksaan yang dari kekuatan goib yang marah padanya. Sementara di sisi lain, kedok Suryo yang telah menggunakan ilmu pesugihan diketahui masyarakat. Hal ini bermula ketika salah satu anak angkatnya kedapatan mati secara tidak wajar. Orang-orang mendapati di dalam salah satu ruang di rumah Suryo terdapat aneka macam ubo rampe yang biasa digunakan untuk acara sesembahan roh halus. Tak pelak lagi, hal ini menimbulkan kemarahan masyarakat. Mereka merusak ke rumah Suryo, sementara Suryo sendiri mengungsi ke tempat lain. Kejatuhan Suryo tinggal menunggu waktu. Satu persatu usahanya bangkrut dan hartanya habis karena digunakan untuk mengobati penyakitnya. Malangnya, Yati istrinya yang tiba-tiba tersadar dari pengaruh pelet kembali kepada orang tuanya dan
menuntut cerai, sementara anak-anak angkat Suryo kembali kepada keluarganya masing-masing. Mereka ngeri setelah mengetahui Suryo bersekutu dengan setan untuk mendapatkan kekayaan. Akhirnya Suryo jatuh miskin dan hidup terlunta-lanta. Dia kehilangan jabatannya sebagai kepala desa karena sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dia juga kehilangan seluruh harta kekayaannya. Untunglah ada seorang kiai berilmu yang menolongnya melepaskan siksaan jin peliharaannya. Tapi sayang, kesembuhan Suryo tidak berlangsung 100%. Dia berubah tidak waras alias edan. Mungkin itu sebagai karma atau balasan atas perbuatan bersekutu dengan setan. Begitulah kisah yang dialami Suryo. Semoga kejadian nyata ini dapat memberikan pelajaran berharga pada kita semua, bahwasanya kita jangan sekali-kali berhubungan dengan iblis maupun pengikutnya seperti jin dan bangsa halus lainnya, sebab sudah jelas bahwa iblis menyesatkan hidup manusia. Wallahu a'lam bishawab. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.